kita tadi pagi sudah berdoa ya? Sudah Pak. Kita sudah berdoa lagi. Daripada kita berdoa, kita lanjut saja pada proses pembelajaran dan sebelum saya mulai saya ingin ambil absen dulu ya. Ya Pak. Oke. Abdal Yudi Moropi, Ya Pak. Aditya Jobai, Hadir Pak. Aldi Delima, Hadir Pak. Krisando Sutela, Hadir Pak. Darlo Nusi, Hadir Pak. Deliana Usman, Denis Tangkere, Hadir Pak. Elizabeth Teti, Hadir Pak. Franz Naldo Pakirane, Hadir Pak. Giovanni Sinai, Hadir Pak. Gideon Terusa, Apa Pak? Jonathan Seha, Apa Pak? apa lagi? Joy Hetaria, Hadir Pak. Kapa Permana, Hadir Pak. Kesia Siai, Hadir Pak. Lydia Tertutu, Hadir Pak. Mesa Tuasa Muni, Hadir Pak. Mahmud Samuel, apa ya? Michelle Theodorus, Hadir Pak. tadi apa terus ya? Oltin Saili, Hadir Pak. baik. Rian Tuharia, Hadir Pak. Rizky Lesi, Rizky, apa terus ini? Saran Samuel, Hadir Pak. Samil Muni, Hadir Pak. Syed Usmani, Hadir Pak. Sophia Latumahina, Hadir Pak. Safira Pratama, Hadir Pak. Yosias Silabit, sorry maaf, Apa Pak? Alfa, oh iya mau pernah kali Alfa ya, biasanya dia hadir terus. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik Pak. Oke, dari pagi sampai siang kita sudah belajar, dan sebelum kita belajar, saya ingin semua berdiri. Ini pasien tidak bilang selamat pagi, tapi semangat pagi. Sudah? Semangat pagi, oke. Sudah? Semangat pagi. Asik. Ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Oke, sekarang jangan duduk. Sekarang Pak ingin buat satu permainan sebelum kita mulai pembelajaran. Permainannya mengikuti apa yang Pak perintahkan atau katakan. Ini sebenarnya buat gabung. Belum Pak. Kelas sebelah. Nah, apa yang Pak katakan? Contohnya ini. Angkat tangan ke depan. Angkat tangan ke atas. Ke samping. Samping itu. Ya Pak. Ke samping. Ke bawah. Angkat tangan ke depan. Ke samping. Pegang telinga. Pegang mulut. Sampai pegang itu. Pegang dagu. Dagu ya? Dagu yang ini dagu. Ini apa? Pesta. Bahasa Indonesia apa? Dahi. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, itu kan dari pagi hari, jadi kita semangat sedikit dulu. Nah, sebelum mulai materi kemarin yang kita belajar materi tentang apa? Sejarah Pak. Hah? Yang kemarin kita lakukan penelitian singkat materi tentang apa? Langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, Pak, sebelum kita masuk materi, Pak ingin tanya. Sekarang kita ke materi berikutnya tentang Pak ingin tanya
eh, menurut kalian kemarin kita sudah lakukan singkat tuh, Ya Pak. jenis-jenis sumber mana yang baik yang dapat dipakai untuk penelitian? Siapa sih? Lisan. Sumber apa? Lisan Pak. Lisan apa lagi? Video atau foto Pak. Video atau foto. Apa lagi? Benda Pak. Benda. Nah, sumber lisan. Nah. Tulisan Pak. Iya, baik, tulisan lagi. Nah, lalu kemudian siapa bisa sebutkan untuk Pak contoh sumber sejarah itu apa? Nah, kemarin kita sudah lakukan penelitian singkat. Ya Pak. Contohnya apa? Kalau sumber sejarah benda, contohnya seperti Benteng Amsterdam dan Benteng Rustedi. Oke, baik. Silakan. Siapa lagi? Sumber sejarah. Nah, untuk sementara benteng, di benteng, fungsi benteng itu apa? Pertahanan. Untuk pertahanan. Pertahanan terhadap Lawan. lawan atau serangan Musuh. Nah, itu sumber apa? Contoh sumber benda. Ya Pak. Nah, apalagi siapa yang pernah lihat sumber sejarah di sekitar kalian? Tentunya tulisan Pak. Tulisan di mana? Peresmian sekolah. Oh, yang kemarin itu teliti. Ya, itu juga termasuk sumber sejarah. Fungsinya untuk apa? Mengetahui kapan peresmiannya sekolah. Oh ya, kapan peresmian sekolah? Baik. Siapa lagi yang pernah melihat sumber sejarah? Ada lagi? Contoh seperti apa? Oke, kalau tidak ada, paling sampaikan bahwa sumber di sekitar kalian itu banyak. Nah, kalian bisa ke sumber sejarah itu, kalian bisa mengetahui. Misalnya ke benteng tadi itu, ke benteng tadi, benteng, sampai ke benteng. Coba, dia pernah ke benteng. Benteng apa? Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam di mana? Di sana di Hila, benteng Amsterdam Hila. Nah, benteng itu dia fungsikan untuk pertahanan, tapi sekarang fungsinya juga bukan untuk pertahanan. Ya. Sekarang tidak ada perang zaman itu dibuat sama penjajahan, tapi dia sangat berfungsi untuk menarik para wisatawan datang untuk melihat sumber sejarah. Dia juga berfungsi untuk kita semua, kalian semua generasi muda ini, generasi bangsa, untuk melihat bekas-bekas penjajahan. Bahwa dulu pernah terjadi penjajahan tempat ini. Dulu pernah terjadi bangsa penjajah pernah datang ke Indonesia dan mendiami satu tempat ini dan mendirikan kubu pertahanan yang namanya benteng. Nah gitu. Kemudian yang satu lagi di kemarin lihat tentang apa tuh? Iya, itu namanya prasasti. Fungsinya supaya apa? Kita bisa lihat. Oh iya, ada tanggal berapa kemarin? 17 Juli. Juli ke Juli. 17 Juli 1945. Juli 1945. Nah, di situ orang bisa bertanya, oh berarti bahwa sekolah ini didirikan pada tanggal 17 Juni 1945, 45 itu mana ini? Itu perang. Nah, oke, itu tentang sumber jenis-jenis sumber sejarah yang kalian lihat dan di sekitar kalian. Nah, pas kali ini menyampaikan materi tentang Nah, tujuan pembelajaran kita adalah memahami langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, itu yang berdasarkan materinya itu tentang menganalisis sumber-sumber sejarah. Itu menganalisis sumber-sumber sejarah. Dan kita hari ini akan belajar tentang sumber-sumber sejarah. Nah, ada banyak sumber yang kalian ketahui dan sudah kita bicarakan tadi banyak ya. Di sekitar kalian banyak sumber sekali dan sumber sejarah. Bahkan di rumah kalian ada sumber sejarah tidak? Ada, misalnya apa? Surat tanah Pak. Iya, surat tanah itu bersumber. Apa lagi? Yang punya nilai tinggi dan sangat berharga di dalam kehidupan kalian. Apa tadi?
sertifikat, surat tanah, sertifikat itu sama. Apa lagi? Kalian lulus dari SMP mana? Ijazah Pak. Hanya SMP. Lulus dari ijazah tuh. Sama dari SMP 7 sama. Lulus dari SMP bukan lulus dari ijazah. Nah, jadi ijazah termasuk sumber atau tidak? Termasuk sumber apa? Sumber termasuk sumber tulisan. Nah, suatu sumber itu ijazah ya. Ijazah itu termasuk sumber yang membuktikan bahwa si A ini berasal dari sekolah itu, SMP 7, si B berasal dari SMP Y, si C dari SMP Liang. Nah, SMP apa lagi? Tiar, ada itu? SMP Tiar. Nah, itu sumber sejarah itu membuktikan. Jadi kita akan bahas tentang sumber sejarah. Nah, sumber sejarah yang kita bahas. Nah, berikutnya sudah ada materi yang sudah pakai untuk kalian ada buku paket ya, buku paket sebagai itu kalian buka di halaman 20 sampai 21 itu ada materi itu. Kemudian ada sumber belajar yang pas sebagai di grup, bukan grup ada di grup sejarah, pas kirim di grup itu tentang sumber-sumber sejarah, ada materi di situ. Ada Pak. Ada ya? Iya, Pak. Nah, itu ada materi yang pas sebagai tentang sumber sejarah. Kemudian juga kita belum bahas tentang materi. Kita belum bahas tentang materi ya. Pak ingin kalian buka situ ada satu studi situ yang kita pelajari bersama-sama. Ada di grup, masuk kirim. Juga ada sini tapi itu saya tidak kelihatan tapi ada di grup juga. Baca di grup. Nah, ada di grup situ. Nah, sekarang Pak ingin dari kalian kalian buka situ, coba kalian identifikasi sumber-sumber sejarah apa saja di situ. Ada sumber Baca dulu. Dibaca dulu. Nah, coba kalian identifikasi sumber sejarah apa saja. Dicerita, ada cerita ini. Rakyat Maluku memproduksi cengkeh dan pala untuk pasar dunia tapi tidak mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi. Ada sih itu? Ada tuh pas kirim. Nah, coba kalian lihat situ sumber sejarah apa saja. Sudah? Sudah? Oke, siapa mau jawab silakan, siapa mau analisa? Silakan. Di rakyat Maluku tuh, itu ada tidak? Ada Pak. Ada tuh? Ya Pak. Tadi masih belum belum? Sudah ada. Yang sana sudah ada atau belum? Sudah, sini sudah ada. Nah, coba. Nah, silakan. Siapa yang mau jawab? Rakyat Maluku, situ sumber sejarah apa saja? Silakan yang mau jawab. Ayo jangan. Terus baca saja, saya usah baca. Baca saja. Sudah? Ada apa? Benteng Suspede. Apa lagi? Benteng Victoria Pak. Ada benteng Victoria. Apa lagi? Cengkeh dan pala. Iya, cengkeh dan pala. Boleh. Masuk yang pala masuk. Nah, siapa lagi? Ada apa lagi? Ada surat perintah hukuman gantung Pak. Iya, ada surat perintah hukuman gantung. Nah, ada surat perintah hukuman gantung. Apa lagi? Ada lagi? Selesai? Oke, sudah?
Nah, oke itu jadi di cerita itu ada kejadiannya di Pulau Sapulua, toh? Iya, Pak. Ada benteng Dustede yang menceritakan tentang penyerbuan rakyat Maluku terhadap benteng Dustede karena masalah cengkeh dan pala. Nah, ada toko-toko situ atau tidak? Ada, Pak. Ada. Siapa toko-tokonya? Van der Beek, Pak. Van der Beek dari mana? Residen Van der Beek yang memimpin benteng. Kemudian ada siapa lagi? Kapitan Patimura. Kapitan Patimura. Siapa lagi? Gubernur Van Delko, Pak. Guru Van der Depo. Siapa lagi? Antinoribo. Marta Kristina. Philip Latumahina. Marta Kesetiahu. Apa lagi? Paulus Yahahu. Paulus Kita. Ya. Jadi itu tokoh-tokoh juga termasuk sumber sejarah. Kalau seandainya mereka masih hidup, mereka juga termasuk sumber sejarah. Nah, nanti kita bahas yang masih hidup, yang cerita langsung dan yang dengar dan orang sumber apa, kita perlu sampai situ. Nah, oke itu sedikit studi yang kalian coba buka dan kalian sudah bisa melihat kan? Itu tentang sumber sejarah. Itu tentang sumber sejarah yang kalian lihat. Nah, sekarang Pak ingin kalian duduk berkelompok. Ini kelompok sudah? Sudah. Nah, kita berkelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 kita kan? Ya. 1, 2, 3 dan 4. Nah, supaya lebih cepat itu. 1, 2, 3 dan 4. Nah, silakan masing-masing kelompok dia mengangkat ketua kelompoknya masing-masing. Tunjuk saya. Siapa ketua, siapa sekretaris? Nah. Siapa yang ketua kelompok? Di sini kelompok 2 siapa ketua kelompok? Joy, kalian. Safira. Safira sekretaris. Kalau di sini ketua kelompok siapa? Siapa ketua? Darlon sekretaris. Oh ya, tahu sekretaris takut aku. Nah, di sini ketuanya siapa? Nah, ketua sekretaris siapa mana? Nah, sekretaris itu baik. Dapat apa bisa pusat baik. Ketua kelompok sini siapa? Nah, kamu sekretaris. Oke, baik. Jadi masing-masing kelompok sudah memiliki ketua dan sekretaris. Ketua dan sekretaris dia mempunyai peranan. Ketuanya mengkoordinir lalu mengkoordinir teman-teman ini cari materi A, B, C 1, 2, 3. Nah, sekretaris bantu menulis atau siapa yang mau menulis bagus ya silakan. Tapi kali ini para kita buat tugasnya kita buat usahakan di Canva atau di infografi ya. Kita post satu kali kirim di grup. Ya, Pak. Nah, kirim grup. Lalu materi hari Pak ingatkan sambil kalian buat juga itu biasanya kita punya catatan di mana? Di blogger, Pak. Di blogger. Masukkan di blogger ya. Kalau catatan sebagai masukan. Kalau ada teman yang kirim yang sudah selesai buat, kirim kalian bisa copy paste masukkan di blogger sebagai catatan. Nanti semua kirim tugas itu tugas hasil kerja sama di grup. Semua kirim grup ya. Supaya nanti hasilnya masing-masing ambil, lalu nanti kirim di blogger. Nanti minggu depan Pak bisa catatan supaya ada catatan hari ini. Bisa kan? Bisa, Pak. Oke. Silakan ketua dan sekretaris atau ketua saya boleh maju ke depan. Silakan ketua maju ke depan untuk ambil RKPD. Silakan ketua masing-masing ketua. Ini nanti kalau nanti pindah. Ini bisa. Itu angkat nanti kalau lebih pindah. Ini bagi situ nanti kalau lebih tarik kembali. Nah, ini coba nanti baca kan? Mana lebih? Nah, iya. Sebentar.
depan. Ya. Oke, yang lebih ada berapa? Ini ada berapa? Ya, yang sudah 1 3. Ini 1 sana. Itu ada berapa? Itu saya temukan. Nah, ini kasih satu sini ya. Oke, satu sini. Nah, ini sudah berapa? Tahu materi berapa? Satu yang ini. Oh ya baik. Dia ada lagi. Ya. Oke, kalau sudah silakan. Nah, silakan kelompok. Ya, silakan kelompok kerja. Kelompok silakan kerja. Materi sudah dapat, silakan kelompok kerja. Ikut materi yang sudah dibagikan, materi yang sudah dibagikan. Jadi kalian lihat saja situ, misalnya ada petunjuknya, lalu kan di situ ada sumber-sumber. Nah, ada sumber-sumber. Sumber-sumber yang ada visual, lisan dan benda. Nah, kalian lihat situ ya. Kalian nanti satu orang dia tulis, sekretaris tulis di kertas LKPD sebagi, yang sisanya cari dan buat di Canva. Buat Canva ya? Oke, nanti Pak ambil, selain Pak dapat LKPD, Pak juga dapat hasilnya dari Canva. Boleh tuh? Bisa tuh? Ya. Ada pulsa atau tidak? Ada Pak. Nah, ada tuh? Oh, ya. Oke, silakan kerja. Silakan kerja. Waktu kerja itu hanya taruh 15 menit. Itu sudah paling terlambat karena lah buat Canva. Oke, silakan. Oke, kelompoknya silakan kerja. Itu lihat buku. Ada materi yang pas sebagai di grup. Kamu lihat situ. Di buku paket diperhatikan. Buku paket halaman 20 dan 21. Ya Pak. Kalau di grup yang Pak pakai materi lisan tuh, materi apa sumber sejarah. Kalian buka situ, lihat itu buku paket Ya, Pak, kerja. ya, Pak. Nah, lihat itu kerja itu dari situ. Silakan sekretaris. Nah. Oke, silakan. Itu kerja langsung di LKPD di lembaran kerja. Kerja langsung lembaran kerja ya, kerja situ langsung. Nah, kerja di LKPD. Nah, kalian kerja situ. Mana kamu kerja mana? Iya, tinggal dia saja. Ini kalian setiap sekali pakai yang kanvas sudah sekitar kan. Nah, maksud saja dia. Tapi tetap di sini. Tulisannya dia punya sumber-sumber tulisan apa, contohnya apa, dong? Dia punya contoh, tulisan contoh, gitu. Nah, ditambah lagi dengan sumber tulisan sumber benda, tambah tulisan sumber benda dan sumber audiovisual, dong? Nah, bisa dong? Nah, yang sini lagi, ini mana boleh ya? Oh, iya. Nah, ini gambar, ini ada tahu? Nah, biar kalian isi saja ini sumber tulis apa, misalnya apa, itu sumber bendanya apa, ada visual apa. Audio itu didengar, visual itu di apa? Dilihat, itu rekaman video tuh. Nah, video. Bisa tidak dibedakan itu ya? Mana kalian punya? Ya. Oh ya, tulisan ini di bawah sini. Tulis ini. Tulisan ini. Sumber tulisan, lisan tambah dengan sumber benda sini. Tulisin saja. Lisan, tulisan tambah benda, tambah ada visual. Coba ini. Nah. Ya. Pakai ini. Ya. Pakai ini. Sudah tahu? Nanti kirim ke Canva itu kalian kirim saya masuk di grup ya, dikirim grup ya. Jadi kalian kirim ini dan kirim yang Canva punya. Oke. Nah, supaya lebih
jelas nanti jangan semua bagi materinya dibagi saja. Nanti ini tentang sumber tulisan. Ini sumber tulisan di Canva, kamu kirim tentang sumber tulisannya. Nah ini tentang sumber lisan. Kalau di Canva supaya jadwal banyak. Lalu ini sumber beda. Nah ini sumber. Nah ini kalian tulis banyak banyak ya di sekitar kalian saja. Nah, visual banyak. Ya nanti kirim. Ya sudah. Ini nanti tambah di sekitar ini sekitar kamu rumah. Ini di sekitar kamu rumah. Oh, di Ambon. Nah, cari yang dekat-dekat dulu. Ini di mana? Nah, cari yang dekat-dekat. Misalnya yang di sekitar, berarti kan? Misalnya sekitar kalian apa? Bisa tapi gereja itu termasuk bersejarah atau tidak? Depan gereja itu ada apa? Ada meriam atau tidak? Si ada sejarah atau depan gereja ada meriam tuh. Nah, tulis meriam, ada meriam satu tuh. Nah, tulis itu. Nah, cara sekitar kalian. Misalnya di sekitar kalian ada Jepang punya tempat persembunyian. Ada tidak? Rofra. Di sekitar apalagi selain itu bisa saja di sekitar Pulau tapi cari dekat-dekat. Ada di Victoria. Boleh. Nah, tambah lagi, tapi tambah lagi Amsterdam kan jauh sana sudah jauh. Nah, cari tambah lagi. Coba tambah lagi. Kalau rumah kamu dia bernilai sejarah bisa. Kalau rumah kamu dibangun tahun 40-an lalu sekarang dia masih ada, masih dikatakan sejarah. Lalu dengan dia punya bentuk gaya lama pembuatan masih dikatakan sejarah. Tapi kalau rumah sekarang bentuk-bentuk kan bukan sejarah. Atau rumah yang mempengaruhi kehidupan banyak, misalnya apa gedung? Baleu. Apalagi? Baleu bisa toh? Nah, boleh baleu. Nah, sini ada masalah tidak? Tidak, Pak. Nah, ini bisa dibuat. Bisa, Pak. Audio beda, visual beda. Iya, Pak. Nah, jangan kamu, ini ada visual, contoh audionya apa, sumber audionya apa? Video dan film dokumenter. Itu. Kalau gabung dua-dua bisa, ada visual bisa, tapi ada audio sendiri visual sendiri. Oke, di sini ada. Nah, ini tulis ini yang tulis ini. Oh, angkat dulu. Nanti akan lari semua ucap-ucapkan. Tidak tulis saja, tulis saja. Oke, lalu di sini. Ada tidak? Ada yang perlu sampaikan? Canva siap dari mana yang sudah buat, yang kalian sudah terbuat mana? Mana kalian? Oh iya, baik. Ini sumber apa tadi? Tulisan. Nah. Oh iya, baik. Itu sumber tulisan. Sudah kirim grup? Iya. Oke. Ini sudah. Ingat, yang sebagian buat Canva supaya bisa kirim cepat dulu. Iya. Mana? Iya, kalau terbanyak bisa pagi sentuh atau mau lanjut di bawah sini bisa. Bisa kalian tulis baru di belakang juga bisa. Iya. Tapi kalau memang di lembaran itu bisa penuh, tulis belakang ya. Boleh. Mana? Iya. Nah, tidak usah lagi. Karena sumber saja sumber sejarah. Nah, penjelasan ya. Terus itu penjelasan tuh, ya penjelasan yang apa? Penjelasan contoh jenis, penjelasan dan contoh. Sudah tahu? Nah, oke. Ini juga sudah.
pakai baliet. Baliho juga bisa. Baliho di mana? Bisa. Kamu punya gambar ada? Iya itu kan sekitar kalian tuh. Itu gambar. Air Norwa juga bisa. Ya itu bisa. Nanti Bapak jelaskan termasuk dari mana. Ya. Oke. Sini yang di LKPD sudah selesai? Sudah Pak. Sudah. Iya Pak. Di Canva? Kanvas sudah Pak. Coba lihat. Nah. Ini tambah lagi sumber beda apa lagi masa sumber ini selain benteng apa lagi ada berbeda. Ditambah lagi sumber beda. Nah, coba sini yang kanvanya sudah siap. Coba lihat. Iya. Ini tentang apa? Lisan. Iya. Sumber lisan. Baik. Oke, boleh. Sumber lisan itu hanya cerita toh? Nah, baik. Tapi tadi di sekitar kalian ada atau tidak? Iya. Ada. Lisan. Sekitar kalian apa? Boleh kayak cerita apa yang kalian tahu, boleh dituangkan di Canva atau di LKPD. Boleh dituangkan Canva atau LKPD. Iya. Apa lagi? Ada apa? Itu boleh. Cerita itu kan sejarah lisan tuh. Nah, nanti Bapak jelaskan mau sejarah lisan itu apa. Nah, sekarang kalian tuangkan dulu dia punya contohnya apa. Nah, Barat, kamu orang mana? Suli bukan? Siapa orang Suli sini? Joy tinggal di Suli. Oke, baik. Ya, yang tahu boleh tulis, yang tahu sumber lisan sekitar kalian, tulis ya. Termasuk sumber lisan, tulis saja. Di sini, tadi sumber tulisan ya. Nah, Pak ini lihat yang ini kalian pasti kerja mana? LKPD mana? Ya, cari akan. Nah, siang bagian kerja. Ya, tulis saja. Tulis saja sumber lisan apa? Ini, tulis saja. Nah, tulis saja. Iya, yang ada kalian mengerti. Ini sumber lisan, toh ini tulisan. Kalian tulisan. Contohnya apa? Yang kalian tahu. Ya, boleh peninggalan yang sekitar kalian juga tentang sumber tulisan seperti apa. Sumber tulisan. Yang berkaitan dengan sejarah. Awal-awal tadi pas sebutkan contoh yang dekat di rumah apa misalnya. Lulus di SMP mana? Bukan SMP jasa. SMP jasa. Ya. Silsilah bisa kalau dia tertulis. Silsilah termasuk sumber tulisan kalau sudah dibukukan dan silsilahnya sampai berapa generasi ke belakang, sampai dari opa, oyang, opa pembapa lagi, bapak semuanya ke atas. Lalu dibukukan, lalu generasinya sudah terpancar banyak, lalu disahkan oleh satu lembaga minimal itu desa, makanya termasuk sumber tulisan. Lalu bisa dijelaskan. Nah, betul sumber tulisan seperti ini sumber tulisan. Sehingga dari misalnya dari marga A, misalnya dari Y, siapa orang Y sini? Misalnya marga Y, dia mau dicalonkan jadi raja, ada silsilahnya, katakanlah marga Bakardes ya, silsilahnya turun temurun. Nah, sampai ketahui bahwa dibukukan maka dia jadi sumber tulisan. Nah, contoh gitu. Ada juga yang dekat-dekat sekitar kalian ada. Misalnya ijazah, tadi bilang apa? Surat apa? Iya. KTP masuk atau tidak? Masuk. Tuh, ini sumber semua. Kenapa sampai KTP bisa masuk? Memiliki identitas
diri orang tertentu, orang tersebut. Nah, dari sekolah mengetahui kamu punya nama, maka bisa ambil identitas diri. Minimal kalau timbul oleh KTP maka kartu kartu keluarga. Tahu bahwa ini identitas kamu, marga manusia ini. Nah, gitu identitas. Ini termasuk sumber tulisan toh. Nah, apa lagi? Ada banyak. Ada arsip-arsip atau tidak? Koran-koran, arsip, majalah. Nah, boleh termasuk. Kitab termasuk, Al-Quran termasuk. Nah, oke, silakan tulis dulu. Nanti Papa lipat tanya lagi. Sini sudah? Lagi apa lagi? Lisan. Nah, lisan tentang apa yang belum? Boleh ya. Ar-Nubuwah. Nah, silakan tulis cerita lisan tentang Ar-Nubuwah. Nah, boleh silakan. Ya, boleh tidak apa-apa. Kalian mereka juga sejarah lisan. Kalian sekitar itu dan tambah dari LKPD yang sudah ada. Silakan, tidak masalah. Ya, di sini contoh tadi. Itu contoh saya belum contoh. Kamu contoh saya. Ya, contoh sumber tulisan contohnya apa? Sumber tulisan contohnya apa? Nah, gitu. Yang ini tulis ini. Sedangkan yang di kantor ini dulu. Tambah sudah siap. Sudah tambah tadi. Ya, tambah. Yang ini sudah. Nah, tinggal tambah dulu. Oke, sudah? Ada tambah, Pak. Ada tambah. Tambah materi apa? Tambah fosil, Pak. Oh, fosil. Nah. Oke, baik. Lalu yang kalian tambah yang mana? Coba lihat. Ini, Pak. Tambah intensi. Oh, iya. Ini sumber apa? Benda. Iya, Pak. Nah, banyak benda. Nah, ini sudah selesai. Oke, waktu kita lagi 5 menit. Sudah? Kalau semua sudah, maka kita bisa lanjut ya. Ya, setelah ini masing-masing kelompok presentasi. Masing-masing kelompok presentasi hasil diskusi yang sudah disampaikan. Pertama sampaikan dulu tentang Canva sudah dibuat, lalu sampaikan tentang LKPD. Sudah ya? Boleh kita boleh selesai? Sudah boleh selesai? Sudah boleh selesai? Yang kelompok yang apa? Nah, kurang apa? Nah, ya tulis saja sumber. Tidak usah saja. Sumber tulisan. Ya. Sumber tulisannya apa? Ya, sumber tulisan apa? Lalu sini sudah kelompok 3. Nah, kamu tidak perbaiki. Iya, Pak. Oh ya, baik. Lalu kelompok 2 mana kalian? Kurang apa? Kelompok 2 kurang apa? Kampanye mana? Dan kalian? Sudah, kampanye siap. Tadi sudah tambah. Mana contohnya kamu lihat kampanye buka coba. Ya, singkat saja. Singkat saja. Kalau sini sudah
Sudah? Sudah sini? Oke. Para saya cukup ya? Sudah? Ya Pak. Pak ini dari kelompok keempat dulu. Tadi belum selesai itu. Kelompok keempat. Sudah. Jangan bertulis tinggal. Lalu kamu tiga itu buat apa? Bantu teman sampaikan. Kamu tiga buat apa? Tulisnya dia. Bantu teman lihat, dia tulis yang mana itu. Bagusnya gitu. Lalu sudah, mana siap? Oke, baik sudah tambah. Ya Pak. Oh iya. Yang KPD sudah? Sudah Pak. Oke baik. Baru kelompok 3 yang selesai. Pada kelompok 2. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 mana? Tinggal berapa sudah? Iya baik. Yang mana? Iya. Ini tinggal berapa? Tinggal 1. Ya. Oke sudah ya? Kalau sini sudah? Oke lagi 1 menit. Nah oke sini sudah selesai. Sudah Pak. Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah. Sudah. Kelompok mendekati selesai. Kelompok 1. Oke kelompok 1 sudah. Yang mendekati selesai di kelompok 2. Setengah menit di kelompok 2. Oke, mana kuliah? Notus sumber mana? Oke, baik. Sudah selesai. Oke, silakan. Semua kelompok perhatikan kembali ke dulu tempat masing-masing. Jauh dulu. Selesai dulu. Oke dulu. Tinggal kelompok 2 lagi sementara tulis saja. Dan kalau sudah selesai, Pak ingin dari setiap kelompok itu memberikan presentasi hasil kerja masing-masing. Nah, mulai dari kelompok mana duluan? Silakan bawa tangan. Oke baik, kelompok 3. Kelompok 3 silakan presentasi hasilnya. Nah, sini. Ya. Nah, satu orang baca yang LKPD dulu, yang sumber tadi sumber. Nah. Kan satu orang baca. Oh ya baik. Nah silakan. Terima Ini kasih. balik depan. Sampai nyamping. Sini menyamping. Nah, oke silakan. Terima kasih Bapak Guru dan teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada kami. Dan ini kami mau mempresentasikan hasil kerja kami. Jenis sumber berdasarkan bentuk ada 4. Salah satunya sumber tertulis. Contoh sumber tertulis: prasasti, buku, arsip, naskah, dan koran. Prasasti adalah sumber informasi yang ditulis pada bahan kertas dan tahan lama seperti batu, dinding, dan lain-lain. Buku lembar, kertas berdiri, berisi tulisan atau kosong. Contoh buku Nusa Jawa. Arsip dokumen tertulis atau surat dan akta. Lisan, pidato dan cemara atau bergambar seperti foto dan film dari masa lalu yang disimpan dalam media tulis atau kertas. Naskah adalah dokumen yang tertulis dengan tanda menggunakan media berupa contoh atau lontar. Contohnya catatan harian Putri Goa yang berbahasa Makassar. Koran adalah lembaran kertas bertulisan berita. Contohnya Tihaja yang terbit pada Senin 26 Sici
144. Sudah? Jenis sumber kedua adalah sumber lisan, Mana? yakni toponimi, contohnya asal-usul wilayah Jakarta. Habis itu tradisi lisan, contohnya lagu syair, upacara tarian. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok 3 dulu. Baik. Nah, silakan dulu kelompok 3. Nanti setelah ini semua kelompok itu perhatikan. Semua kelompok kalau ada satu kelompok presentasi, semua perhatikan untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada kelompok tersebut. Nah, perhatikan ya. Sekarang kelompok mana yang bersedia lagi? Sampaikan. Angkat tangan. Silakan. Nah, kalau mau timbul angkat tangan, Pak tunjuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Nah, kelompok 2 silakan. Nah, silakan kelompok 2. Terima kasih teman-teman, guru sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah berikan untuk kami kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kita. Untuk itu saya mempersilakan wakil kepada Tugas berdasarkan bentuk sumber tertulis. Contoh sumber dan penjelasan. Naskah kuno. Lisan taman di atas lontar, bambu atau kertas. Contoh kitab negara, peragaman, harga MPU, Prakarya 1365M. Penjelasan menceritakan keadaan politik, pemerintahan dan budaya masa Nah, kan Mas apa? masa Siapa yang tulis? Nah, baca. budaya Majapahit. Dua sumber lisan menceritakan kisah tentang ini yang tertulis artinya air atau sungai karena mengikuti arah yang tertulis. Ya, baik. Yang ketiga sumber benda, tulis atau gambar. Penjelasan yang menjadi bukti kebudayaan dan teknologi pembuatan senjata serta berfungsi dalam tradisi upacara dan simbol status sosial. Yang keempat sumber video atau visual. Ya, lanjut. Penjelasan video tersebut menjadi bukti nyata susunan pada saat peristiwa berlangsung. Contoh rekaman detik-detik proklamasi Ya, baik. kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ya, baik. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2 dulu. Silakan dulu kelompok 2. Yang lain dipersiapkan pertanyaan. Nah, waktu dulu langsung silakan antara kelompok baik kelompok 4 ambil duluan. Silakan kelompok 4. Nah, silakan. Kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, cara kok. Jadi sumber berdasarkan sumber tertulis. Contoh sumber dan penjelasan. Prasasti, tulisan pada batu, arsip yaitu dokumentasi. Yang kedua sumber lisan. Contoh sumber dan penjelasan. Wawancara, ceramah, cerita rakyat, lagu, pantun dan pidato. Ya, baik. Lanjut. Korupsa. Jenis sumber berdasarkan sifat, sumber tertulis, contoh sumber dan penjelasan, prasasti, dokumen, dan buku harian, sumber lisan berupa keterangan saksi mata atau pelaku sejarah, dan sumber benda atau artefak, misalnya patung, candi, mata uang, dan foto. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok lain siapkan pertanyaan untuk materi kelompok 4.
Nah, silakan yang terakhir langsung kelompok 1. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Gubernur teman-teman telah memberikan kami kesempatan untuk mendiskusikan segala hal. Ini sumber berdasarkan bentuk sumber tertulis. Alkitab menjadi sumber lisan karena berisi catatan tertulis tentang firman Tuhan, sejarah dan ajaran iman. 2. Surat tanah karena berisi bukti tertulis, kepemilikan dan hak atas tanah dan bisa dijadikan sumber informasi atau acuan hukum. 3. Ijazah dari sumber ijazah dari sumber tulisan karena berisi bukti tertulis, kelulusan dan jenjang pendidikan seseorang. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 akan dulu kembali. Dan materi tiap-tiap kelompok tadi yang kan sudah dibagikan di tiap-tiap kelompok. Nah, sekarang Pak kasih kesempatan yang mau bertanya. Silakan baca teman punya atau sudah siapkan pertanyaan. Yang bertanya silakan angkat tangan. Tanya tentang Angkat tangan dulu ya. Oke, dari nama dari kelompok siapa atau mana? Ya, perkenalkan nama saya Rizwan Ismail Ya. dari kelompok 3 mau bertanya tentang materi yang sudah diberikan Ke oleh Pak. kelompok mana? Kelompok Penda Pak. Ya, mau tanya ke kelompok mana? Makanya Ke kelompok mana dulu? tadi ke kelompok Iya. Pak. Mau tanya ke kelompok 1 Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya, tolong sebutkan salah satu contoh sejarah lisan. Ya, salah satu contoh sejarah lisan. Nah, tadi kalian sudah baca tadi itu? Ya. Contohnya apa? Oke, silakan. Nah, sekarang kelompok 1 yang mau bicara silakan. Nah, contohnya apa? Nah, silakan sejarah lisan. Langsung silakan. Contoh sejarah lisan yaitu cerita rakyat, wawancara dengan pelaku sejarah, dongeng dan nenek moyang, kesaksian, veteran perang atau tradisi tubuh. Oke, baik. Aplaus untuk kelompok 1 sejarah. Langsung teman-teman bertanya dulu. Untuk bertanya ke kelompok. Silakan. Saat kelompok bertanya, ada pertanyaan? Oke, baik. Ada tidak pertanyaan sekarang? Ada pertanyaan? Oke, silakan Joy. Perkenalkan, nama saya Joy Natalia, saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada 3. Kelompok 3 siap. tentang materi ini, mengapa sumber lisan dianggap penting dalam penelitian sejarah? Apa sumber lisan penting dalam penelitian Mengapa sebenarnya nggak pilih dalam penelitian sejarah? Silakan, boleh. Nah, silakan dulu. Joy. Ya, kami akan menjawab. Sumber lisan penting karena ada keterangan langsung daripada pelaku atau saksi dari peristiwa sejarah yang sangat erat kaitannya dengan wawancara dan alat perekam suara. Itu saja dari saya. Ya, baik. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang terakhir, ada pertanyaan? Sebelum tanya ke kelompok dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada? Oke, kalau tidak ada, dari pertanyaan, dari jawaban dari teman-teman, diskusi dan kerja teman-teman, ada yang kalian tidak mengerti, mau tanya untuk saya? Ada Pak. Nah, silakan. Mengapa sejarah disebut sebagai cermin kehidupan manusia? Ya, mengapa sejarah disebut sebagai Cermin. cermin kehidupan manusia? Iya Pak. Nah, sebelum Pak menjawab, siapa yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab? Sejarah sebut cermin kehidupan manusia. Siapa yang bisa jawab? Sebelum Pak yang menjawab, silakan. Nah, silakan. Karena Beri supaya kalian sendiri. memiliki masa jangkauan
Memiliki apa? Masa ingat kembali Pak. Memiliki masa ingat kembali. Baik. Jawabannya baik. Silakan siapa menjawab lagi. Mengapa sejarah disebut cermin kehidupan umat manusia? Silakan siapa menjawab lagi. Ada yang menjawab? Nah, kalau belum ada, Pak ingin jawab. Mengapa sejarah disebut cermin kehidupan umat manusia? Karena dari sejarah kita akan berkaca masa lalu. Sejarah memiliki 3 dimensi waktu. Waktu lampau, waktu kini, dan waktu dan kemungkinan yang terjadi pada masa akan datang. Kita tidak bisa katakan waktu datang, tapi kita pakai kata kemungkinan yang terjadi pada masa akan datang. Nah, waktu lampau ada penjajahan. Ini kita bicara sejarah saja. Ada penjajahan. Bangsa Indonesia perhatikan, bangsa Indonesia pernah dijajah. Berapa tahun lamanya? Nah, anggap saja 350 tahun lamanya. Nah, kalau waktu sekarang, apakah kita pernah dijajah? Tidak lagi. Nah, waktu lampau kita pernah dijajah, tindas. Banyak orang tidak mendapat kehidupan yang baik, tidak dapat pengetahuan yang baik, tidak dapat pendidikan yang baik. Tapi waktu sekarang, kita diberikan pendidikan yang baik. Kita berikan kesempatan untuk dapat pendidikan. Kita berikan kesempatan untuk terus berkembang. Jadi sebagai generasi bangsa Indonesia, kita berkaca dari masa lampau, cermin berkaca dong. Kita berkaca cermin masa lampau. Kalau dulu kita bangsa Indonesia waktu dia tidak mendapat pendidikan baik, tetapi sekarang masa depan yang lebih baik ini kita pakai untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kalian mendapatkan pendidikan yang baik. Perhatikan sini, semua perhatikan. Kalian boleh memiliki HP, bercerminlah. Kalian boleh memiliki HP. Kalian boleh memiliki baju yang bagus, sepatu yang bagus, datang sebagai motor. Tapi Pak Cermin ulangi ketika kalau kalian lihat kepada saudara kalian daerah terpencil sana, tidak banyak tidak berpakaian seperti kalian, banyak tidak bersepatu seperti kalian. Ada sebagian yang tidak memiliki HP, bahkan ada daerah yang tidak memiliki jaringan, punya jaringan Telkomsel dan lain-lain sehingga tidak memiliki HP. HP dianggap sebagai barang mewah, barang keramat gitu. Nah, cermin itulah kalian ketika mendapat sesuatu yang baik, kalian mengejar pendidikan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk apa pendidikan kalian? Masa depan kalian. Masa depan itu apa? Cita-cita mau jadi apa? Nah, tentara. Yang penting tinggi kayak Pak bisa tentara. Kalau tinggi 1 meter di bawah berarti, nah cita-cita ada lebih bagus lagi. Nah, oke, itu cita-cita. Nah, sekarang itu sejarah sebagai cermin. Jadi untuk menjadi tentara maka dia katakanlah tinggi yang tadi Pak bilang kurang 1 senti. Dia harus banyak olahraga apa? Renang. So, dia harus renang, resto. Nah, lari supaya tambah tinggi, lompat-lompat supaya tambah tinggi. Nah, itu untuk apa? Kemungkinan yang terjadi pada masa akan cita-cita tadi itu. Ya, Pak. Ya, itu cita-cita. Jadi cita-cita yang kalian punya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Yang bertanya silakan. Saya Pak. Nah, silakan. Mengapa sejarah dianggap penting dalam membangun identitas nasional? Mengapa sejarah dianggap penting dalam membangun identitas nasional? Pak ingin jawab, Pak ingin memberikan kesempatan pada kalian siapa yang menjawab. Silakan angkat tangan. Mengapa sejarah ulangi? Dianggap penting dalam membangun identitas nasional. Mengapa sejarah dianggap penting dalam membangun identitas nasional? Nah, siapa yang mau jawab? Silakan. Siapa yang berani jawab? Pertanyaannya bagus. Gampang-gampang susah. Sejarah dianggap penting bagi identitas nasional. Nah, silakan. Bicara.
Membangun kesadaran akan akar budaya. Membangun kesadaran akan akar budaya. Baik. Siapa lagi? Silakan. Sejarah dianggap penting dalam membangun identitas nasional karena menunjukkan asal-usul bangsa. Yang Ya. kedua, menumbuhkan rasa persatuan. Yang ketiga, menanamkan nilai perjuangan dan patriotisme. Yang keempat, membangun kebangsaan nasional. Yang kelima, menjadi pedoman masa depan. Ya. Jadi sejarah penting karena ia membentuk kesadaran kolektif tentang siapa kita sebagai bangsa, apa yang pernah diperjuangkan, dan bagaimana menjaga identitas nasional agar lebih kuat. Baik, baik sekali. Tiga aplaus. Untuk semua yang dijawab kami. Untuk semua. Dan sejarah dianggap penting untuk dalam mengembangkan identitas bangsa. Sejarah itu sangat penting. Kita ini berasal dari berbagai suku bangsa. Di Indonesia ini suku paling banyak loh. Agama kita berbeda. Dia berapa agama Indonesia? Ada 6. Terus kemudian apa lagi? Selain agama, ciri-ciri fisik kita sama atau tidak? Ada berbeda dari Aceh, dari Kalimantan, Sumatera, Jawa sampai Maluku, Papua kita berbeda. Itu ada bahasa ada berbeda atau tidak? Berbeda. Ada berbeda. Bahasa Tia dan TNT kan ada berbeda sedikit. Dia Lembur ada berbeda sedikit. Nah, ada sekitar 700 lebih bahasa di Indonesia. Bayangkan begitu banyak 700 lebih bahasa Indonesia. Dan ini merupakan identitas dari tiap-tiap daerah. Indonesia karena budayanya banyak, sukunya banyak, maka kita pakai satu saja sebagai identitas yang bisa menggambarkan identitas bangsa gitu. Identitasnya apa? Nah, kita bangsa Indonesia. Identitasnya apa? Kita satu suku, satu bangsa Indonesia. Kita tidak bisa katakan secara orang Indonesia, tidak boleh katakan oh, dia dari suku Sulawesi, dia dari Jawa, dia dari Papua, tapi kita bangsa Indonesia. Sejarah dia menggabungkan semua perbedaan di Indonesia menjadi satu. Makanya banyak sejarah lisan, sumber lisan. Banyak perbedaan untuk menjadi satu. Nah, sejarah menggambarkan itu. Dalam buku kitab Sutasoma tentang Bhinneka Tunggal Ika, itu sumber sejarah, sumber lisan, sumber tulisan buku kitab Sutasoma, sumber tulisan. Itu katakan berbeda-beda tapi tetap satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tapi tetap satu, sehingga dia menggambarkan identitas bangsa yang baik. Nah, baik, oke, itu pertanyaan. Ada lagi mau bertanya terkait dengan materi ya? Silakan. Apa pengaruh sejarah bagi kehidupan manusia? Pengaruh sejarah bagi manusia. Gini, Pak bisa jawab. Tak apa jawab, nanti Pak jawab. Tapi tadi kan, kita sudah bahas tadi, sebelum Pak jawab silakan, ada yang jawab duluan. Ada banyak pengaruh sejarah bagi manusia. Oke, silakan yang lain, coba yang lain mau jawab. Nah, oke, siapa yang mau jawab? Silakan, dia sudah silakan. Nah. Ya, pengaruh sejarah bagi kehidupan manusia sangat besar karena satu, memberikan pelajaran hidup. Yang kedua, membentuk identitas dan jati diri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan. Yang keempat, menjadi pedoman pengambilan keputusan. Yang kelima, membangun rasa kebanggaan. Singkatnya, sejarah berpengaruh karena ia mengarahkan manusia dalam memahami masa lalu, menjalani masa kini, dan menyiapkan masa depan. Oke, baik. Ini kan materi minggu 2 minggu yang lalu tentang manfaat sejarah. Tahu? Ya, Pak. Nah, sebenarnya Pak tadi mau bilang bahwa kita kaji ke materi yang sekarang, tapi pengaruh itu kan manfaat sejarah. Nah, boleh manfaat sejarah. Ada manfaat apa kemarin kita bahas? Nah, manfaatnya saya bahas kemarin.
secara Ada manfaat edukasi. Apalagi Inspiratif. inspiratif, Rekreatif. rekreatif. Nah, oke baik. Kita boleh cukup sini untuk materinya. Nah, Pak ingin jelaskan tadi tentang sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah tuh yang sudah kalian bahas tadi tentang sumber sejarah dan sebentar. Nah, coba kalian ke depan, sorry. Sebentar, mau kasih jelaskan terang dulu. Kelihatan kan? kelihatan. Ya. Sumber sejarah itu apa? Sumber sejarah. Nah, berdasarkan sifat primer dan sekunder. Nah, itu sumber sejarah. Kita nanti bercontoh. Jadi tentang masa lalu. Itu pengertian sumber sejarah. Ada standar sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu kesaksian orang yang mengalami peristiwa tersebut. Misalnya sederhana, yang mengalami kalian bisa tanya. Contohnya di rumah ada peristiwa apa yang kalian bisa tanya. Misalnya katakanlah kerusuhan Ambon, siapa sudah lahir? Belum lahir tuh? Nah itu kan mau sejarah di Maluku. Sejarah di Indonesia juga. Kalian tanya dari siapa kalau tentang kerusuhan? Orang tua. Ya orang tua. Mama, papa, tete, nenek. Nah, om, tante, peristiwanya seperti apa? Kejadiannya seperti apa? Nah itu sumber primer. Jadi orang yang menyaksikan atau mengalami langsung peristiwa tersebut, itu sebut sumber sejarah. Dia bisa sampaikan dalam sumber itu, tapi perhatikan sini. Dulu baik. Sumber itu kadang-kala kalau tadi berbicara tentang sumber lisan, ini sumber primer kesaksian. Sumber primer itu bisa dipercaya atau tidak? Sumber kesaksian langsung dapat dipercaya sepenuhnya atau tidak? Tidak. Nah, bisa percaya tadi pokoknya sepenuhnya itu bisa saja dipercaya, bisa tidak. Nanti kita komparasi dengan sumber yang lain. Bukan saja satu saksi, hanya beberapa saksi. Dalam sejarah itu tidak bisa satu saksi, polisi juga tidak bisa satu saksi. 2-3 orang jadi saksi kalau kesaksian yang menyaksikan. Karena kadang orang berbicara kenapa? Orang sampaikan kadang berbicara apa? Ada yang Tidak sesuai fakta. ada yang memang bukan, ada yang tidak sesuai, ada yang melebih-lebihkan, gitu ya toh? Iya, Pak. Nah, ada yang tambah-tambah lagi. Benar tidak? Nah, udah ada yang tambah-tambah bahwa padahal kejadiannya tidak seperti itu. Misalnya apa? Contohnya sederhana apa? Sumber lisan. Keterangan orang, keterangan. Misalnya mama bilang bahwa berkait peristiwa kemarin kerusuhan Ambon. Oh jangan pergi ke tempat situ, hati-hati. Padahal datang ke sekolah aman atau tidak? Aman. Tidak masalah. Hanya kau bilang bahwa kalian beruntung sekolah di tempat ini. Ada penggabungan, ada Muslim, ada Kristen. Benar tuh? Jadi kalian beruntung. Ada beberapa sekolah seluruhnya mayoritas Muslim. Ada beberapa sekolah yang seluruhnya mayoritas Kristen. Tapi sini kita bercampur baur, sehingga kita saling mempelajari kebudayaan masing-masing. Itu sumber kekurangan dari sumber primer. Tapi dia punya kelebihannya, agar orang itu yang menyaksikan langsung walaupun dia datang bahasa sedikit. Benar tuh? Kelebihannya bahwa dia menyaksikan langsung. Makanya dalam sejarah tidak bisa satu, bisa lebih. Misalnya sumber sejarah di perang itu, yang tulisannya Imam Ghazali diangkat, diusulkan supaya Kapitan
kemudian diangkat jadi kepala nasional, sekarang belum bisa ada satu sumber. Nah itu dia kelebihan. Tapi kekurangannya, saksi sejarah bisa berkata melebih-lebihkan, toh? Atau orang bilang tambah-tambah sedikit. Nah, kemudian perhatikan sini, Nyong. Berikutnya sumber sekunder, perhatikan. Perhatikan semua sini. Sumber sekunder itulah penafsiran orang. Nah, dia bukan pelaku, tapi dia dengar dari orang cerita. Dia dengar dari orang cerita. Kalian tidak berada pada zaman itu, Pak tidak berada pada zaman itu. Pak tidak berada pada zaman itu. Pak bukan pelaku, tapi Pak dengar dari orang itu. Kesaksian orang itu. Pak dengar kesaksian orang itu. Nah, tapi dari sumber sekunder juga ada kelebihannya, masih dapat dipakai sebagai sumber sejarah. Ada orang kedua, dia bisa dengar tuh, orang pertama tuh. Kemudian kekurangannya, dia bisa yang disampaikan, perhatikan sini, Jom perhatikan sini. Dulu deh baik, kamu udah sopan. Udah sopan. Nah, orang kedua bisa dengar salah isi cerita. Sumber sejarah tuh. Nah, kemudian itu sumber sekunder. Kita ke sumber itu dia punya contoh-contoh. Berdasarkan sifatnya, ada primer, ada sekunder. Nah, kemudian sudah. Oke. Nah, sumber tulisan. Nah, banyak yang tadi sudah sampaikan sumber tulisan. Sumber tulisan itu ada bersifat tadi mana kelompok sumber tulisan? Ini kan? Kelompok 2. Ya. Itu banyak ya, ada prasasti, ada arsip, ada naskah kuno, ada surat kabar, ada buku-buku. Nah, semua termasuk sumber sejarah. Perhatikan sini. Semua termasuk sumber. Apalagi naskah-naskah, misalnya naskah proklamasi, buku Sutasoma yang sudah lama tuh. Iya, Pak. Perhatikan ini, Nyong. Dulu baik. Perhatikan sini. Itu sumber itu asli. Perhatikan ini. Itu merupakan sumber tulisan. Sumber tulisan yang dikaitkan dengan sumber sejarah. Nah, itu sumber sejarah. Dia dari sumber ini dia bisa ceritakan. Kemarin kita sudah lihat prestasi atau belum? Prestasi di mana? Di mana? Depan sekolah, bukan sekolah. Depan sekolah itu ada prasasti ya, ada prasasti. Ada di sini lagi. Nah, ada sampai ada prasasti. Kemudian kita lanjut sumber benda. Nah, misalnya artefak, ada ini kalau ke museum bisa lihat. Ada bangunan. Nah, tadi bilang ada benteng, ada candi ya, candi. Nah, saya pernah ke candi. Nah, mudah-mudahan kita ke depan ke candi ya, kalau kuliah gitu. Kemudian ada benteng juga. Pernah ke benteng mana? Kalau candi jauh, kalau di Maluku ada benteng banyak. Saya pernah ke benteng. Oke, baik. Benteng apa? Amsterdam. Benteng apa? Victoria, Pak. Victoria. Benteng apa? Dustede. Nah, ada Amsterdam dihilang, Victoria di sana pernah ada benteng Victoria. Benteng Victoria letaknya di mana? Di depan lapangan Merdeka. Nah, benteng Victoria Dustede di Saparua. Nah itu bentar, itu kalau candi di jauh, kalau di Maluku tidak candi, kita lihat benteng saja. Berarti kan jangan ribut. Kemudian kita lanjut sumber lisan. Nah, ini sumber lisan. Sumber lisan itu ada banyak. Pelaku sejarah, saksi tadi itu. Nah, tadi yang sumber lisan, cerita sumber lisan. Tadi ada bilang di sekitar kalian apa? Misalnya contoh apa? Sumber lisan. Surat keterangan Asal usul. Lisan tadi lisan. Nah, tadi sumber lisan apa yang tadi tulis tadi? Ini tadi tulisan. Contoh cerita air lorua. Sumber lisan termasuk sumber lisan. Juga yang tadi kesaksian tadi tuh, papa, mama, itu kan orang pertama yang menyaksikan. Perhatikan sini.
orang pertama menyaksikan peristiwa itu sebagai sumber lisan. Kemudian juga ada cerita-cerita turun-temurun. Siapa orang lain? Ada air wai selaka. Ada ceritanya atau tidak? Ada tuh? Nah, negeri Suli, siapa orang Suli? Sudah. Nah, ada cerita negeri Suli atau tidak? Ada tuh? Nah, baik ada cerita sumber lisan semua itu yang menceritakan tentang negeri Suli. Nah, kita lanjut ke sumber audiovisual dan audiovisual. Audiovisual ya. Sumber visual seperti apa? Nah, perhatikan. Nah, ini sumber visual, misalnya foto, lukisan. Nah, ini foto, ini lukisan waktu Soekarno proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada audio, rekaman. Ada rekaman. Ada juga audio, ini rekaman suara saja. Audio itu rekaman suara saja, suara. Kemudian audio visual itu apa? Video bisa, video. Film dokumenter semua. Film dokumenter semua. Nah gitu, itu sebut audio visual. Nah itu sumber jadi sumber sejarah yang dapat disampaikan. Oke, sebentar. Turun di sini. Nah, sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Silakan. Oke. Pak Rasa sudah jelas apa yang disampaikan tentang materi. Sebelum Pak lanjut, Pak ingin kita berikan aplaus dulu, aplaus. Oh, berdiri. Goyang pinggang ke kiri, ke kanan saling kiri. Goyang pinggang ke kiri, ke kanan. Sudah, oke, tepuk tangan lagi. Nah, silakan duduk. Nah, oke. Pak ingin kalian sebentar. Saya. Nah, kalian berikan satu kata yang apa yang kalian dapat setelah belajar pada hari ini, belajar tentang sumber sejarah pada hari ini. Satu kata yang kalian anggap sesuatu yang baik untuk kalian. Satu kata, dua kata, boleh. Nah, silakan. Link Pak sudah pakai di grup ya. Link Pak sudah pakai di grup. Silakan yang sudah siap boleh. Sebentar. Oke. Silakan. Pak sudah pakai link grup, silakan boleh klik. Nah, oke, satu orang sudah masuk. Dia tulis semangat belajar. Nah, baik. Oke, silakan. Boleh dua kata, silakan kirim. Nah, sukses ke depan. Siapa yang sudah kirim? Sukses ke depan, silakan. Siapa mau kirim lagi? Mana? Oh ya. Giat belajar, ini belajar sejarah, semangat belajar sejarah. Sukses ke depan untuk masa depan lebih baik. Nah, silakan sama kirim lagi. Nah, apa lagi itu? Happy banget. Oke, happy banget. Silakan. Ya. Happy banget, silakan. Sudah? Happy banget, sukses ke depan.
Oh, aduh, Pak Guru ganti ini dia. Oke, dia tulis sumber sejarahnya Pak Guru ganti. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Sudah? Dari pelajaran yang tadi, apa yang Pak ngajak kita semua berikan kesimpulan. Sumber sejarah itu apa? Silakan. Silakan siapa mau berikan kesimpulan. Sumber sejarah itu apa? Ulangi. Langsung contoh sumber lisan, sumber benda itu seperti apa? Oke, silakan sumber benda. Silakan langsung. Langsung kan bicara, maka yang mau bicara silakan angkat tangan. Sumber benda seperti apa? Silakan. Ya, benteng Amsterdam. Sumber benda itu seperti benteng Amsterdam. Sumber benda itu berupa benda yang ciri-cirinya bangunan, benteng dan lain-lain. Sumber lisan. Sumber lisan itu bicara tentang apa? Cerita air leluhur. Iya, misalnya cerita air leluhur. Itu sumber lisan. Sumber tulisan Ijazah Pak. ijazah, bisa gitu. Oke, perhatikan. Kalau sumber primer itu apa? Sumber primer. Dan tadi Mas bilang itu Sumber primer adalah data utama yang data utama baik pelaku sejarah. Nah, oke baik. Para saya kalian sudah pahami. Untuk menguji kemampuan kalian, maka Pak ingin kita lakukan uji kemampuan atau tes singkat untuk mengetahui kemampuan kalian terhadap materi yang sudah kalian belajar tadi ya. Nah, oke, kalian tulis ini satu orang satu. Silakan bagi, dibagi, bagi. Ya, silakan. Kurang satu. Oke, baik. Mana kurang? Oke. Nah, silakan. Waktu kerja itu hanya karena itu 2 nomor. Perhatikan. Ada yang lebih Pak. Oke, boleh. Nah, karena itu 2 nomor, Pak kasih kesempatan waktu kerja hanya 3 menit. Karena 2 nomor. Mana siapa sembunyi dia pena? Nah, ambil. Oke. Waktu kerja 2 menit. Bagas 3 menit. Karena hanya 2 nomor saja. Tutup buku, tutup buku. Tutup buku, jangan lihat buku. Sama tutup buku. Tutup buku paket. Tutup buku paket. Tutup buku. Nah. Waktu kerja 2 menit. Nah, ya, yang kalian paham tentang sumber yang tadi Pak jelaskan itu 2 nomor saja. Tulis nama jangan lupa ya. Ya. Pak, Ya. peninggalan sejarah ini bisa benda, bisa. Iya, boleh. Namanya peninggalan itu berarti berkaitan dengan benda. No? Nah. Iya, tulis contohnya saja. Tulis contohnya 2 menit ya, waktu 2 menit saja. Sebagai penjelasan. Iya. Contohnya penjelasan itu contohnya itu.
Lagi 1 menit. 1,5 menit. Secara cepat tadi sudah sampaikan materi itu. Sudah? Oke, baik. Siapa yang sudah silakan kumpul. Mari, oke. Jangan lupa tulis nama ya. Yang sudah silakan kumpul, jangan lupa tulis nama. Sudah? Oke, mari. Ya, tulis kelas. Jangan sampai ketemu dengan kelas lain. Sudah? Waktu lagi 1 menit. Ya. Ya, baik. Ya. Oke. Sudah? Mana? Baik. Siapa yang sudah? Silakan. Mana yang sudah lagi? Mari. Oke, kalau yang sudah pada diam. Jangan ribut, pertemanan bisa cepat. Waktu lagi 1/2 menit, jangan lama. Oke, sudah boleh kumpul. Mari. Ya. Pak ini Pak. Ya, sebentar. Boleh selesai. Sudah? Ya, boleh selesai. Mari. Nah, sudah. Nah, waktu kalau selesai cukup. Siapa terlambat dia tidak bisa jawab lagi. Waktu sudah selesai. Oke. Demikian untuk pertemuan hari ini. Saya perhatikan sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, minggu depan itu waktu tugas minggu depan Pak periksa catatan bentuk apa? Nanti masukkan di grup. Nanti Pak periksa ya. Yang tulis tangan yang mana silakan nanti Pak periksa yang tulis tangan. Yang grup blogger Pak periksa untuk materi minggu depan. Nanti Pak periksa minggu depan. Perhatikan sini, coba perhatikan. Sebelum mengakhiri hari ini Pak, luar biasa hari ini pertemuan kita. Pak berharap bahwa semoga hasil tes hari ini dapat menggambarkan kemampuan kalian pemahaman materi yang tadi. Yang Pak sampaikan pemahaman tentang materi yang telah Pak sampaikan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak ajak mari semua berdiri. Karena ini jam terakhir sudah mau pulang ya. Nah, Pak silakan yang bergerak ke kelompok atau kelas sorry. Nah, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran saat ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.